Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bina Syifa yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? wabarakatuh. Ibu Emil. Baik, di sini saya izin tutup sapiran terlebih dahulu ya, Ibu ya. Ya, Sebelumnya Ibu di sini kedatangannya ingin memasang KB apa, Bu? KB implan. Oh, KB implan. Sebelumnya Ibu pernah dengar mengenai KB implan? Udah. Oke, sebelumnya Ibu ada keluhan? Enggak. Tidak ada ya, Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai KB implan terlebih dahulu ya, Bu ya, sebelum Ibu melakukan pemasangan KB implan atau yang biasanya disebut AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit. Ibu bisa juga sambil melihat di sini ada lembar mengenai KB implan ya, Ibu ya, sambil saya menjelaskannya. Nah, jadi kontrasepsi AKBK atau Indoplan ataupun implan itu dimana dia adalah metode kontrasepsi berupa susuk atau batang AKBK yang dipasang di lengan kiri atas bagian dalam yang berisi hormon obat progesteron. Jadi dipasangnya di lengan ini ya, Bu ya. Nah, lalu cara kerja dari kontrasepsi AKBK atau Indoplan itu dia dengan cara mengentalkan lendir mulut rahim sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Lalu dia akan menghambat transportasi gamet oleh tuba dan menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Nah, di sini ada indikasi dan kontraindikasinya, Ibu. Nah, indikasinya sendiri yang bisa menjadi akseptor kontrasepsi alat kontrasepsi bawah kulit ini yang pertama yaitu dia usianya udah usia reproduksi, lalu ibunya menyusui atau sering lupa minum pil dan tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Nah, baik. Lalu di sini saya akan saya memastikan Ibu tidak sedang menyusui kan, Bu ya? Enggak. Baik, kalau begitu Ibu bisa ya, Bu ya, untuk menggunakan kontrasepsi AKBK atau implan ini. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai kontraindikasinya, Ibu ya, sekarang. Nah, kontraindikasinya yang pertama yaitu hamil atau dicurigai hamil, lalu adanya perdarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya, atau ada penyakit diabetes mellitus, jantung koroner, dan komplikasi lainnya, lalu menderita CA payudara atau riwayat kanker lainnya. Nah, lalu di sini ada keuntungan menggunakan kontrasepsi implan atau susuk ya, Ibu ya. Yang pertama, efektivitasnya pasti tinggi, lalu dia berjangka panjang, bisa 3 tahun atau 5 tahun, lalu tidak mengandung estrogen, tidak mengganggu produksi ASI, dan menurunkan kejadian anemia. Nah, lalu di sini ada keterbatasan kontrasepsi implan. Yang pertama, ibu atau klien itu dia tergantung pada tempat sarana kesehatan atau tenaga kesehatan yang bisa memasangkan kontrasepsi ini, Ibu ya. Lalu karena kontrasepsi ini tidak melindungi atau mencegah kejadian penyakit menular seksual seperti kondom, lalu biasanya terjadi gangguan pola haid dan juga kembalinya kesuburan yang terlambat. Nah, lalu di sini ada efektivitas penggunaan KB susuk ini ya, Ibu ya, yang dimana efektivitasnya sangat tinggi dengan angka kegagalan tuh hanya 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun ya, Ibu ya. Nah, lalu di sini ada efek samping kontrasepsi AKBK. Yang pertama terjadi gangguan pola menstruasi, terjadi perubahan berat badan, terjadi perubahan libido, dan juga timbul jerawat ya, Ibu ya. Nah, lalu di sini ada waktu yang tepat untuk menjadi akseptor KB implan, yaitu setiap saat selama siklus haid asal ibu tidak hamil dan pada hari pertama atau hari pertama sampai ke 7 haid. Ini ibu sedang haid? Hari keempat sih. Oke, baik, bisa. Nah, lalu tempat lokasi pemasangan KB seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, tempat penyuntikannya itu di lengan kiri atas bagian dalam. Tapi kalau ibunya kidal itu bisa di lengan bagian kanan ya, Ibu ya. Nah, untuk waktu kontrol ulangnya itu 1 minggu lagi setelah pemasangan atau sewaktu bila ibu atau klien ada keluhan dengan metode kontrasepsi yang diikuti. Baik, Ibu, apakah tadi penjelasan saya sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup jelas. Oke, baik. Kalau begitu ini ibunya udah dengan kesepakatan suami ya, Bu ya, untuk melakukan pemasangan implan. Oke, baik. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan kembali kepada saya, Ibu ya, atau langsung datang ke fasilitas kesehatan. Nanti sehabis ini mungkin saya akan melakukan anamnesa untuk melakukan pemasangan KB implan ya, Ibu ya. Baik, terima kasih, Ibu.